Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seni Yuliandra Putri dari kelas 11 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu selama saya di kelas 11. Selamat menyaksikan. Yang ke-1 yaitu ada cerpen, cerita pendek. Pengertiannya karya sastra berbentuk cerita fiksi yang pendek. Biasanya hanya fokus pada satu konflik dan sedikit tokoh. Strukturnya yaitu orientasi, pengenalan tokoh atau latar, komplikasi, munculnya masalah, resolusi, penyelesaian masalah. Dan kaidahnya yaitu menggunakan bahasa naratif atau cerita, ada tokoh latar alur, sudut pandang, bersifat imajinatif atau fiksi. Dan yang kedua yaitu ada teks argumentasi. Pengertiannya yaitu teks yang berisi pendapat penulis yang disertai alasan dan bukti untuk meyakinkan pembaca. Ada pula strukturnya yaitu tesis, pendapat awal, rangkaian argumen, alasan atau data, penegasan ulang yaitu kesimpulan. Ada kaidahnya yaitu menggunakan fakta, data, contoh, ada kata hubung seperti karena, sehingga, bersifat meyakinkan atau persuasif. Dan yang ketiga yaitu ada teks berita. Pengertiannya, teks yang menyampaikan informasi tentang peristiwa nyata, aktual, dan penting. Strukturnya yaitu judul, headline, teras berita, inti berita, isi berita, penjelasan lengkap. Dan kaidahnya menggunakan 5W tambah 1H, what, who, when, where, why, atau how, dan how. Bahasa singkatnya yaitu jelas dan lugas, bersifat aktual dan objektif. Yang keempat yaitu ada puisi, prosa, dan drama. Puisi, karya sastra yang menggunakan bahasa indah, padat, dan penuh makna. Strukturnya yaitu bait dan larik, kaidah, banyak majas, rima atau irama, dan imajinatif. Prosa, karya sastra berbentuk bebas, cerpen, cerita pendek, novel. Strukturnya yaitu alur cerita, awal, tengah, dan akhir. Kaidah, bahasa naratif dan tidak terikat rima. Drama yaitu karya sastra berupa dialog yang dipentaskan, struktur, prolog, dialog atau babak adegan, dan epilog. Kaidah menggunakan bahasa percakapan atau dialog. Dan yang kelima ada karya ilmiah. Tulisan yang disusun berdasarkan penelitian dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Strukturnya pendahuluan, pembahasan atau isi, penutup, dan kesimpulan dan saran. Kaidahnya yaitu bahasa baku dan formal, logis, objektif, sistematis, menggunakan data dan referensi. Yang keenam ada teks deskripsi. Teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, orang, benda secara rinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat atau merasakan. Strukturnya yaitu identifikasi, gambaran umum objek, deskripsi bagian rincian. Kaidahnya banyak menggunakan kata sifat, detail dan konkret, melibatkan panca indera. Dan yang ketujuh ada teks eksplanasi. Teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam atau sosial. Strukturnya yaitu pernyataan umum, deretan, penjelas, proses atau sebab akibat, penutup atau interpretasi. Kaidahnya menggunakan hubungan, sebab akibat berdasarkan fakta, menggunakan istilah ilmiah. Dan yang kedelapan ada teks prosedur. Pengertiannya yaitu teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Strukturnya yaitu tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah. Kaidahnya menggunakan kalimat perintah, imperatif, urut, dan sistematis, menggunakan kata penghubung seperti kemudian dan lalu. Dan yang terakhir yaitu ada yang ke-9, teks resensi. Teks yang berisi penilaian terhadap suatu karya, buku, film, dan lain-lain. Strukturnya yaitu identitas karya, sinopsis, kelebihan, dan kekurangan, penutup atau rekomendasi. Kaidahnya berisi opini yang didukung fakta, bahasa persuasif, objektif dalam menilai. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam menggunakan kata atau bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.